wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau misalnya kalian kabarnya pada baik hari ini. Berarti kalian semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, lebih baik kita berdoa dulu. Semoga lancar pembelajarannya sampai akhir. Ketua kelas boleh mohon dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, sudah selesai berdoanya. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya. Nah, kalau sudah selesai berdoa, berarti udah pada siap untuk belajar. Keluarkan ya buku biologi cetak dan buku biologi tulisnya. Tapi, Ibu akan memulai pembelajaran dengan mengabsen dulu. Nurul Iza, Hadir, Bu. Syafira Hanifatunisa Fauzia. Hadir, Bu. Baik, jadi pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Maka Ibu akan mulai ke pembelajarannya. Sekarang Ibu udah bawa ini. Pasti kalian udah pada tahu dong ini apa. Karena sering dijumpai nih. Di rumah pun ada, di dapur. Terus misalnya kalian ikut ke pasar nih sama orang tua kalian, pasti ketemu ini. Ini adalah, ya betul sekali semuanya. Berarti udah pernah merasakan semua ya. Namanya adalah cabai. Nah, Ibu kan udah bawa cabai nih. Kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan si cabai ini? Sistem pencernaan, Bu. Ya, betul sekali Hani. Jadi hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini kan ada banyak nih. Ada pada tumbuhan, ada pada hewan, ada pada manusia seperti kita. Nah, kira-kira hari ini kita akan mempelajarinya sistem pencernaan pada siapa? Iya, pada manusia. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem pencernaan pada manusia ini? Nah, dengan kita mempelajari sistem pencernaan pada diri kita sendiri, kita bisa tahu makanan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan, dan makanan apa sih yang sebenarnya nih, misalnya kalau misalnya kita makan, itu menyebabkan kerusakan atau menyebabkan penyakit pada organ pencernaan kita. Selain itu juga, kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya proses pencernaan makanan itu. Apa sih maksud dari sistem pencernaan itu sendiri? Jadi, sistem pencernaan adalah proses pengolahan makanan yang nantinya itu berubah menjadi zat-zat makanan yang diserap oleh darah, yang nantinya darah akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan. Tapi selain itu, kita juga membahas dari sistem pencernaan ini, kita akan membahas tentang organ pencernaannya. Terus juga kita akan membahas proses. Dan yang ketiga, kita akan membahas penyakit. Kita kemarin membahas bahan makanannya, sekarang kita akan membahas organ pencernaannya. Yang pertama itu ada mulut. Di mulut ini terdiri dari bibir, gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Di mulut ini ada dua sistem pencernaan. Yang pertama mekanisme, yang kedua itu kimiawi. Mekanismenya menggunakan gigi, kimiawinya menggunakan enzim petialin yang biasa kita tahu mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, ketika makanan akan masuk ke dalam mulut, pertama-tama akan diterima dulu oleh bibir, lalu dikoyak oleh gigi, dan ditelan oleh lidah. Tapi di lidah ini tuh ada butiran-butiran kasar yang biasa berwarna merah muda, itu disebut papila, yang bisa mengecap rasa, yang membuat kita nih bisa membedakan rasa asam, manis, asin, dan bisa juga pahit. Lalu kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang gunanya ini untuk mendorong makanan, yang berguna juga untuk membuat makanan ini menjadi hancur yang bisa ditelan. Dan kelenjar saliva ini atau kelenjar ludah ini memiliki 3 tempat. Yang pertama ini kelenjar parotid, yang kedua ini kelenjar submandibula, dan yang ketiga ini kelenjar sublingual. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring itu sendiri merupakan organ pencernaan yang bentuknya seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan juga laring.
Faring ini yang memungkinkan kita untuk bernafas menggunakan mulut, tidak hanya menggunakan hidung. Dan faring juga yang bisa memungkinkan kita untuk berbicara, karena faringlah yang akan mengeluarkan suara. Dari faring akan masuk ke esofagus. Esofagus ini gunanya atau fungsinya menghantarkan makanan yang sudah lembut dari faring menuju ke lambung. Oke, selanjutnya masuk ke dalam lambung. Lambung sendiri adalah organ pencernaan yang memiliki 4 bagian. Yang pertama kardia, fundus, badan, dan pilorus. Di lambung ini juga nih yang merangsang kita untuk memikirkan tentang makanan, bau makanan, terus rasa makanan, dan bagaimana makanan cara masuk mulut. Kenapa sih lambung merangsang kita pikiran ini? Karena kalau misalnya lambung itu kan fungsinya mencerna makanan yang ada di lambung sehingga pH lambung menjadi tinggi. Dan kalau makanan kosong, lambung tidak punya bahan untuk dicerna, sehingga itulah yang menyebabkan lambung untuk merangsang pikiran kita tentang ini. Terus fungsi lambung sendiri apa sih? Fungsi lambung itu ada 4. Yang pertama menyimpan makanan sehingga makanan dapat tercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi. Terus yang kedua, lambung ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan kimus, yang kimusnya akan dihantarkan menuju duodenum secara peristaltik. Terus yang ketiga, lambung ini akan menghasilkan mukus yang melindungi dinding lambung dari aksi pencernaan, glikoprotein, dan vitamin B12 yang termakan atau yang tercerna dari bahan makanan yang kita makan. Yang terakhir, lambung ini berfungsi sebagai pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawinya pun ada 3. Pencernaan protein, pencernaan lemak, dan pencernaan karbohidrat. Selanjutnya itu ada organ hati. Organ hati ini memiliki banyak sekali peran di dalam sistem pencernaan, yaitu mengekspresikan empedu untuk mengabsorpsi lemak, terus menjadi tempat penyimpanan glikogen yang biasanya akan dirubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan. Terus dia menjadi tempat penyimpanan mineral, vitamin larut dalam air, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Terus dia penjaga keseimbangan homeostasis gula darah, dan yang terakhir sebagai tempat pemproduksi panas dalam tubuh. Selanjutnya ada organ pankreas. Di dalam organ pankreas ini terdapat pola Langerhans, di mana di dalamnya ini terdiri dari 2 sel, sel endokrin dan sel eksokrin. Kedua sel ini memproduksi 2 hormon, insulin dan glukagon. Kalau hormon insulin berfungsi untuk mengatur penyerapan gula darah, hormon glukagon berfungsi untuk mengatur metabolisme gula darah. Lalu selanjutnya ini ada usus halus. Usus halus ini merupakan organ yang memiliki jonjot usus atau villi yang fungsinya untuk memperluas sistem penyerapan makanan. Di setiap jonjot usus ini atau villi usus ini terdapat jaringan kapiler dan pembuluh limfa. Ada usus besar atau kolon. Nah, usus besar ini tidak memiliki jonjot usus seperti di usus halus, tapi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sekum, yaitu saluran tertutup yang memiliki appendix atau umbai cacing. Terus yang kedua ini terdiri dari rektum, yang ketiga dari kolon. Nah, fungsi dari usus besar sendiri itu ada beberapa nih. Yang pertama, dia ini mengabsorpsi 80-90% air, elektrolit, dan kimus. Dia juga menghasilkan mukus, tapi tidak berenzim. Terus, yang ketiga, dia ini sebagai tempat bakteri yang sedikit mencerna selulosa dan sedikit menghasilkan kalori. Dia juga sebagai tempat menghasilkan vitamin K, tiamin, dan gas. Dia juga menghasilkan feses. Warna coklatnya itu dari zat-zat empedu, dan baunya itu dari aktivitas bakteri. Cabai kan termasuk makanan juga nih, yang biasa kita makan sehari-hari juga. Tapi apakah cabai memiliki nilai gizi yang tinggi? Jadi, cabai walaupun memiliki vitamin C yang berguna bagi tubuh kita, tapi kalau misalnya kita makan berlebihan, maka tubuh kita akan bereaksi untuk menolaknya. Contohnya, misalnya kalian makan seblak level 5,
Kira-kira apa sih yang akan terjadi nanti setelah makan seblak itu? Mencret, Bu. Ada yang mencret, ada yang sakit perut, ada yang sembelit, bahkan ada yang diare. Jadi 4 hal tersebut adalah contoh penolakan dari tubuh kita terhadap cabai yang berlebihan. Tapi bukan hanya cabai yang kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan penyakit. Segala sesuatu makanan yang kita makan secara berlebihan, maka nantinya akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Terus, dari esofagus, bolus akan masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu gerakan peristaltik? Kalau misalnya bisa, boleh langsung angkat tangannya. Kalau misalnya belum ada yang angkat tangan juga, maka terpaksa saya harus menunjuk satu orang untuk menjawab itu. Masih belum ada nih yang tunjuk tangan. Oke, kalau begitu berarti saya tunjuk ya orang yang harus jawab pertanyaan ini. Ayo Nurul, silakan jawab pertanyaan. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan seperti meremas. Betul sekali Nurul. Jadi gerakan peristaltik adalah gerakan seperti meremas. Nah, jadi seperti itulah caranya bolus dari esofagus menuju ke lambung. Lambung ini salah satu organ yang mengeluarkan enzim. Enzimnya ada apa aja? Siapa yang tahu? Pepsinogen, renin, HCl, dan lipase. Iya Hani, jadi itulah enzim-enzim yang dikeluarkan dan berada di dalam lambung. Adakah dari teman-teman semua yang mau bertanya dari penjelasan saya tadi? Iya Hani, silakan mau bertanya apa? Oh ya Bu, waktu itu saya pernah lihat berita ada orang lomba makan ayam goreng, terus tersedak, lalu meninggal. Itu kenapa ya Bu bisa begitu? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Tapi sebelum saya menjawab, teman-teman di sini ada yang mau menjawab pertanyaannya Hani? Nggak ada, berarti saya yang jawab ya. Oke, kenapa orang yang tersedak bisa meninggal? Karena di dalam salah satu organ sistem pencernaan, faring, itu ada 2 saluran. Yang pertama saluran pencernaan, yang kedua saluran pernafasan. Kedua saluran ini terbuka dan tertutup sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Contohnya, saat kita sedang makan, ya berarti saluran pencernaan yang terbuka, saluran pernafasan tertutup. Lalu saat kita bernafas, berarti saluran pernafasan yang terbuka, saluran pencernaan tertutup. Tapi pada kasus orang yang tersedak itu, makanan bukannya masuk ke saluran pencernaan, tapi masuknya ke saluran pernafasan. Dan tidak di saluran pernafasan itu tidak ada organ pencernaan yang bisa mengolah makanan tersebut. Jadi saluran pernafasannya tertutup. Ketika orang tersebut mau bernafas, nggak ada yang bisa dilakukan karena saluran pernafasannya kan sudah tertutup oleh makanan tadi. Makanya itulah yang bisa menyebabkan kenapa orang tersedak bisa meninggal. Sekian pembelajaran hari ini, selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.